Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1156 membalik meja 3. Menabrak. Suara rantai bergema. Rantai biru es tiba-tiba terbang dari tangan Yun Feng dan melilit tubuh Tian Kui. Dia menarik tubuh Tian Kui, yang hendak terbang, ke belakang dengan tiba-tiba. Fiuh, mengikuti gerakan Yun Feng, beberapa orang dari Juxing semua menghela napas lega. Itu sangat dekat. Dia hampir. Melihat Tian Kui ditarik mundur, keempat orang Star Cloud dan Hua Feng tidak bisa menahan kutukan dalam pikiran mereka. Tian Kui ditarik paksa oleh Yun Feng dan kemudian mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. Yun Feng memandang empat orang yang berdiri bersama dengan wajah dingin dan mencibir. Meskipun tidak apa-apa bertarung dengan angka, aku tidak pernah suka dimanfaatkan. Dia membalik pergelangan tangannya yang indah dan 3 cincin kontrak muncul. 3 aliran cahaya tiba-tiba keluar dari cincin kontrak dan 3 binatang ajaib yang dikontrak muncul lagi. F***, 4 elemen, 4 elemen, 4 elemen. Dia adalah pemanggil 4 elemen. Feng Yun adalah pemanggil 4 elemen. Sekelompok murid Hua Feng yang menyaksikan pertempuran semuanya berdiri sedikit goyah ketika mereka melihat binatang sihir yang dikontrak Yun Feng. Ada seruan, pujian dan kutukan di mana-mana. Adegan itu dalam kekacauan. 3 tetua, yang berdiri dari tempat tinggi, semuanya memiliki pemikiran berbeda di benak mereka saat melihat pemandangan ini. Mata penatua kelima berkilauan. Jika mereka ingin memanfaatkan muridnya, Feng Yun, bahkan tidak memikirkannya. Fitur wajah Feng Lin dan Leng Mi sedikit kaku. Meskipun mereka tahu tentang pemanggil 4 elemen, itu adalah perasaan yang berbeda ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Feng Yun? Pergi ke Juxing. Kontestan Hua Feng dan Star Cloud di atas panggung juga terpana. Prajurit kelas 9 Star Cloud adalah yang pertama mendapatkan kembali rasionalitasnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki 4 elemen? Kali ini, dia tidak akan dikalahkan olehnya dengan mudah seperti terakhir kali. Kali ini, dia, Feng Yun, akan menjadi orang yang dikalahkan dan disingkirkan. Kenapa kamu linglung? Pergi. Prajurit kelas 9 itu berteriak. 3 orang lainnya datang dengan panik. Penyihir Hua Feng agak bingung. 4 elemen, dia adalah pemanggil 4 elemen. Yao Yao, api kecil, Lan Yi, bantu kakak senior Kui menghentikan ketiga orang itu. Aku akan menangani penyihir itu dulu. Perintah Yun Feng sudah terkirim. 3 hewan ajaib yang dikontrak segera mengangguk. Yun Feng segera bergegas maju, tetapi prajurit Hua Feng segera menyadari niat Yun Feng dan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jangan pernah berpikir untuk melewatiku. Prajurit kelas 9 Hua Feng melambaikan senjatanya dan datang. Namun, detik berikutnya, ekor ikan besar dengan kilatan dingin tiba-tiba muncul. Tubuh prajurit kelas 9 mengelak ke samping dengan berbahaya dan dia hanya melihat binatang ajaib setengah manusia setengah ikan yang cantik dan mempesona berdiri di depannya. Fitur wajahnya yang menawan penuh dengan keganasan dan kemarahan. Siapa yang berani menghalangi jalan Xiao Feng? Yao Yao melebarkan mulutnya, giginya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Tubuh prajurit kelas 9 Hua Feng bergetar dan dia menemukan bahwa Yun Feng akan menerobos blokade dan bergegas kembali. Begitu dia berhasil, penyihir di belakang mungkin akan menderita. Prajurit kelas 9 itu mengayunkan senjatanya ke tubuh Yao Yao dengan tiba-tiba. Tubuh Yao Yao berputar dan mengelak. Prajurit kelas 9 segera berlari ke arah Yun Feng dan kekuatan yang terkumpul di senjata di tangannya hendak menebas punggung Yun Feng. Swiss, sesosok dan rantai es tiba seperti yang diharapkan. Tian Kui tiba-tiba menamparkan pergelangan tangan prajurit kelas 9 itu, dan rantai es Yao Yao menahan lengan prajurit kelas 9 itu pada saat yang sama. Terima kasih. Yun Feng berbalik dan berbisik kepada Tian Kui. Tian Kui terkekeh. Lakukan tugasmu. Aku di sini untukmu. Baik. Yun Feng mengangguk saat tubuhnya melesat ke belakang seperti pedang tajam. Prajurit kelas 9 Hua Feng segera mengutuk dalam benaknya. Sial, dia memutar matanya dan menemukan bahwa kedua kontestan Star Cloud telah disibukkan oleh Yun Feng. Bukan lagi 2 lawan 4, tapi 5 lawan 4. Gelombang pertempuran telah berubah dalam sekejap, hati Rong Xin terbakar saat dia melihat. Dia tidak sabar untuk melangkah dan ikut campur. Setelah 3 hewan ajaib yang dikontrak muncul, sisi adik perempuannya benar-benar berubah.
Jika mereka ingin bertarung dalam kelompok, siapa lawannya? Star Cloud dan Hua Feng harus menderita karena skema mereka sendiri kali ini. Yun Feng bergegas ke belakang seperti pelangi. Penyihir, yang bersembunyi di belakang dan menyerang dengan sihir, tiba-tiba menyadari bahwa Yun Feng mendekat dan langsung panik. Panah api, bola api. Dia menggunakan elemen sihir untuk menyerang Yun Feng dengan panik. Penyihir itu mundur saat dia menyerang. Pikirannya masih jernih dan dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak tertentu dari Yun Feng untuk mendapat kesempatan menang. Seluruh tubuh Yun Feng berubah menjadi bayangan hitam yang terus melewati serangan elemen api yang memenuhi langit. Bola api dan anak panah yang memenuhi langit semuanya meleset. Ledakan terus-menerus terdengar dari tanah, tapi mereka tidak bisa menghentikan Yun Feng sama sekali. Penyihir Hua Feng benar-benar panik. Kecepatan seperti apa itu? Kemungkinan besar dia telah menggunakan elemen angin untuk memperkuat dirinya sendiri, jadi dia bisa menghindarinya. Ini adalah hal yang baik tentang memiliki banyak elemen. Penyihir itu mengertakkan gigi dan menembakkan panah api lainnya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkan tongkatnya dengan keras. Simulasi elemen. Itu adalah langkah pamungkas yang digunakan para penyihir untuk menyelamatkan hidup mereka, melarikan diri, dan bahkan mengubah gelombang pertempuran. Simulasi elemen. Mengaum, 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 elemen api yang menggelinding dan mengaum berkumpul di sekitar tongkat penyihir dan kemudian berubah menjadi binatang besar, mendarat di sampingnya. Binatang buas itu membuka mulutnya dan bola api besar segera menyembur keluar. Yun Feng berhenti dan ada senyuman di mata hitamnya. Penyihir Hua Feng mengarahkan tongkatnya ke Yun Feng. Feng Yun, aku tidak akan kalah darimu. Dia memutar tongkatnya dengan lembut dan binatang buas di sampingnya telah menyerang. Itu membuka mulutnya dan menerkam Yun Feng. Yun Feng terkekeh dan membalik pergelangan tangannya, memperlihatkan tongkatnya. Apakah kamu lupa bahwa aku juga seorang penyihir? Yun Feng memutar tongkatnya dengan lembut dan elemen air biru dingin segera muncul, berubah menjadi ular sanca raksasa yang muncul di sebelah Yun Feng. Penyihir Hua Feng melebarkan matanya dengan tak percaya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan mental untuk simulasi elemen? Bagaimana mungkin? His, piton biru es itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Lidah biru es panjang dan gigi raksasa muncul. Tubuhnya bergerak dan menghadapi binatang buas yang menerkamnya. Biru dan merah, tabrakan es dan api. Melihat hal ini, penyihir Hua Feng tentu saja tidak sabar menunggu untuk mati. Feng Yun bahkan lebih licik dari yang dia kira. Banyak kali lebih rumit. Dia sama sekali bukan tandingan Feng Yun saat dia bertarung dengannya sendirian. Apa yang harus dia lakukan sekarang? 3 orang lainnya semuanya terjerat. Pada saat ini, dia sepertinya sudah membalikkan keadaan sepenuhnya. 1157 membalik meja, 4. Penyihir Hua Feng mengertakkan gigi. Rasa darah mengalir ke mulutnya. Dia harus bertarung bagaimanapun caranya. Dia tidak percaya bahwa Feng Yun akan lebih baik darinya dalam situasi seperti itu di mana dia menghabiskan banyak kekuatan mental. Dia membalik tongkat di tangannya. Api? Apa? Penyihir Hua Feng melihat pemandangan di depan matanya dengan tercengang. Piton es biru memegang binatang buasnya dengan erat. Uap terus naik dan tubuhnya tertutup lapisan kabut. Namun, dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa mulut ular sanca biru es itu menggigit kepala binatang buas itu dalam-dalam. Kemudian, tubuh biru es itu menyusut dan binatang buas itu langsung terjepit berkeping-keping. Pasti ada perbedaan antara penyihir dengan level yang sama. Perbedaannya ada pada tingkat kekuatan mental. Jelas, tingkat kekuatan mental Yun Feng sama sekali tidak setingkat dengan penyihir Hua Feng. Mage Hua Feng hanya merasakan sakit yang tiba-tiba di dadanya. Melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa Yun Feng telah mendekatinya di beberapa titik. Ada sedikit rasa dingin di matanya yang hitam jernih. Penyihir Hua Feng tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, kekuatan yang kuat mengirim seluruh tubuhnya terbang. Ledakan. Suara ini langsung membungkam penonton. Penyihir kelas 8 Hua Feng tersingkir. Penyihir kelas 8 Hua Feng terbang keluar dari lingkaran merah dengan cepat dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Murid-murid Hua Feng sedikit terkejut. Sangat cepat. Dia diusir begitu cepat. Orang-orang di pihak mereka terlalu lemah. Sial. Prajurit kelas 8 Hua Feng segera mengerahkan lebih banyak kekuatan ketika dia melihat rekannya ditendang keluar.
Wajah kedua prajurit Star Cloud School juga menjadi gelap saat melihat ini. Hebat, mereka bertarung, 3 lawan 5. Jika mereka tidak mengambil tindakan khusus, seseorang mungkin akan dikeluarkan. Pada saat itu, tidak mudah membalikkan keadaan. Serangan Yao Yao dan Tian Kui membuat prajurit kelas 8 Hua Feng sangat frustrasi. Dia membalik tangannya dan sebotol ramuan muncul. Melihat itu, Tian Kui langsung mundur selangkah. Yao Yao juga sama. Prajurit Hua Feng meminum ramuan itu dalam sekali teguk dan otot-ototnya langsung membengkak sedikit. Pembuluh darah di tubuhnya menjadi jelas terlihat. Bahkan ujung-ujung ototnya bisa terlihat dengan sangat jelas. Energi bertarungnya juga meningkat satu tingkat, tingkat 9. Aduh! Prajurit Hua Feng berteriak. Wajahnya memerah dan bibirnya sedikit pucat. Dia melemparkan pukulan kembali ke Tian Kui dengan keras dengan suara angin kencang. Tian Kui minggir dan kepalan prajurit itu langsung menghantam tanah. Bang! Retak. Kemanapun tinju pergi, ada lubang sedalam 10 meter. Setelah berurusan dengan penyihir, Yun Feng memperhatikan situasi prajurit Hua Feng. Itu memang ramuan. Ramuan ini sangat diperlukan dalam pertempuran, terutama pada saat kritis kemenangan dan kekalahan. Kecepatan dan kekuatan prajurit Hua Feng, yang telah diberdayakan secara drastis, telah meningkat pesat. Tian Kui jelas tidak bisa mengelak lagi dan sudah tertiup angin dari tinjunya beberapa kali. Kakak senior Kui telah mencapai batasnya, Yun Feng menatap Tian Kui dan berkata dengan suara yang dalam. Dia memutar tongkat di tangannya dengan tenang dan elemen angin hijau segera mengelilingi Tian Kui. Wosh! Pukulan sengit meledak. Tian Kui hanya merasakan tubuhnya bergetar secara paksa dan dia menghindarinya. Dia kemudian menemukan bahwa elemen angin Feng Yun membantunya. Xiao Feng, kecepatan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Yao Yao mengayunkan buntut ikannya dan datang ke sisi Yun Feng, menatap prajurit Hua Feng dengan mata biru esnya. Yun Feng mengerutkan kening. Efek ramuan itu memang luar biasa. Jika dia benar, Star Cloud School mungkin akan melakukan hal yang sama. Tuan, Star Cloud juga meminum ramuan. Little Fire dan Lan Yi mengirim pesan telepati pada saat bersamaan. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Seperti yang diharapkan, momentum kontestan Star Cloud meningkat secara tiba-tiba, terutama prajurit kelas 9 itu. Dia hampir bisa dianggap setengah kaisar. 3 hewan ajaib yang dikontrak dan Tian Kui semuanya datang ke sisi Yun Feng dengan ekspresi serius. Feng Yun, sepertinya situasinya rumit. Karena lawanku mengambil ramuannya, aku tidak boleh tertinggal. Tian Kui segera mengeluarkan ramuan itu dan mengangkat kepalanya untuk menelan semuanya. Ark! Sebuah kekuatan besar bergerak tepat di tubuh Tian Kui. Otot dan uratnya membengkak. Prajurit kelas 8 itu tiba-tiba menjadi kuat. Tian Kui hanya merasa bahwa kekuatan yang memenuhi tubuhnya hampir membuat tubuhnya meledak. Aduh! Tidak dapat menahan kekuatan yang meningkat di tubuhnya, Tian Kui melambaikan tangannya dengan keras dan aliran energi pertarungan yang kuat tiba-tiba mengalir keluar. Prajurit Hua Feng melambaikan tangannya dan menebas, lalu ekspresinya sedikit berubah. Melihat tangan merahnya, mata prajurit Hua Feng menjadi gelap. Efek ramuannya memang berbeda, Tian Kui akhirnya beradaptasi dengan efek ledakan ramuan tersebut. Dia hanya bisa merasakan satu hal saat ini, yaitu kekuatan. Kami bertiga telah meminum ramuan itu. Feng Yun, apakah menurutmu kamu masih memiliki peluang untuk menang jika kamu bertarung dengan kami sekarang? Prajurit kelas 9 Star Cloud tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat keras. Yun Feng meringkuk bibirnya. Dia tidak membutuhkan ramuan sama sekali. Kakak Kui, mengulur waktu. Ramuan lawan ramuan, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Baik, Tian Kui mengangguk dengan sedikit lebih percaya diri di benaknya. Ramuan Juxing telah diresapi dengan Golden Cauldron Fluid, jadi durasinya beberapa kali lebih baik daripada yang lain. Dalam pertempuran ini sekarang, selama berlarut-larut, Juxing pasti akan menang. Namun, Star Cloud dan Hua Feng punya pemikiran lain. Meskipun efek ramuannya kuat, itu tidak bertahan lama. Yang perlu mereka lakukan adalah menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Habisi dulu binatang sihir yang dikontrak Feng Yun. Adapun prajurit itu, jangan khawatirkan dia. Prajurit kelas 9 Star Cloud tiba-tiba berteriak. Mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, menargetkan 3 binatang sihir yang dikontrak Yun Feng. Serangan Star Cloud kali ini tidak sesederhana itu.
Tujuan mereka adalah untuk membunuh binatang sihir yang dikontrak Yun Feng. Feng Yun, bukankah hewan ajaib yang dikontrakmu kuat dan langka? Jika kami membunuh mereka semua, mari kita lihat apakah Anda masih bisa tersenyum. 3 aliran energi pertempuran yang kuat ditembakkan ke arah 3 hewan ajaib yang dikontrak. Bulu Little Fire hampir berdiri tegak. Sepertinya aku telah diremehkan. Kakak api, Yao Yao, kamu tidak harus bersikap sopan dengan orang-orang ini. Wajah tampan Lan Yi penuh dengan kedinginan. Little Fire dan Yao Yao menjawab dengan agak ganas. Sifat membunuh binatang ajaib benar-benar meledak. Bahkan binatang ajaib yang paling lembut pun memiliki sisi haus darah pertama mereka. Ini adalah sifat mereka. Perisai bumi. Yun Feng melambaikan tongkat di tangannya dengan ganas. Elemen bumi berubah menjadi pertahanan dan berdiri kokoh di depan 3 binatang sihir yang dikontrak. 3 orang Star Cloud dan Hua Feng melambaikan senjata di tangan mereka tanpa sepatah kata pun. Retakan. Meskipun pertahanan elemen bumi sangat kuat, itu tidak dapat menahan serangan dari 3 orang, yang hampir semuanya ahli tingkat Raja kelas 9, sama sekali. Itu hancur dalam sekejap. 1158 petir muncul, 1. Pada saat yang sama, 3 hewan ajaib yang dikontrak keluar dan cakar tajam mereka bertabrakan dengan senjata tajam. Kekuatan binatang ajaib bertabrakan dengan kekuatan manusia. Tian Kui juga melintas dan bergabung dalam pertempuran. Dia menunjukkan pedang panjangnya dan menebas dengan keras, tetapi prajurit Hua Feng itu berbalik dan mengayunkannya ke bawah. Tian Kui mengerahkan kekuatan di tangannya dan menekan dengan keras. Prajurit Hua Feng mengertakkan gigi dan bertahan secara diam-diam. Pembuluh darah di lengannya membengkak. Keduanya sudah sebanding dalam kekuatan. Setelah mereka berdua minum ramuan, pasti tidak ada bedanya. Prajurit Hua Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengerahkan kekuatannya untuk akhirnya menjatuhkan Tian Kui ke samping. Sebelum dia bisa mengatur napas, embusan angin dingin sudah mencapai punggungnya. Yun Feng pasti tidak akan menghindarinya. Dia pasti harus bergabung dalam pertempuran. Bang! Tinju Yun Feng mengenai punggung prajurit Hua Feng. Apa yang dia rasakan adalah kekerasan yang hampir seperti besi. Dengan suhu tubuhnya yang terik, prajurit Hua Feng berbalik sedikit. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan kekuatan sekecil itu? Berhenti bercanda. Tubuh berotot pria itu tiba-tiba berbalik. Mata hitam Yun Feng berkilauan dan elemen angin tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, menghindar dari samping seperti angin, menghindari tinju berat prajurit dari Hua Feng. Yun Feng menemukan sesuatu melalui serangan saat itu. Dengan kekuatan fisiknya, dia tidak bisa menembus pertahanan prajurit kelas 8 yang meminum ramuan sama sekali. Ini berarti berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Yun Feng bisa menggunakan kekuatan tubuhnya di atas levelnya, tapi sekarang tidak. Menghadapi situasi di mana kekuatan lawannya diperkuat, kekuatan asli Yun Feng tidak bisa berperan lagi. Memang ada batas kekuatanku, Yun Feng berpikir dengan hati-hati saat dia melihat situasi dari 3 binatang ajaib dengan mata hitamnya. Binatang ajaib sudah kuat, bahkan Yao Yao yang memiliki tubuh paling kecil pun tak bisa dianggap remeh. Namun, saat mereka melawan 2 orang dari Star Cloud, sulit bagi mereka untuk menang saat ini. Situasinya sedikit berubah lagi. Saudari junior, Tian Kui, lakukanlah. Rong Xin berdiri di samping dan menyaksikan perubahan di medan perang. Hatinya tidak bisa membantu tetapi jatuh tinggi. Murid Hua Feng lainnya juga cemas. Bagaimana pertempuran ini berkembang? Siapa yang akan menang? Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang sekarang. Sudut mulut Leng Mi meringkuk dan dia berkata dengan senyum tipis. Feng Lin berdiri di sana dengan wajah muram. Hua Feng berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat ini. Penyihir itu sudah tersingkir. Jika prajurit ini tersingkir lagi, pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Hua Feng. Sebagai tuan rumah, jika ini benar-benar terjadi, di mana Hua Feng bisa meletakkan wajah mereka? Tetua kelima memandang Yun Feng dan Tian Kui dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir di benaknya. Dia tidak khawatir tentang Hua Feng. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah kontestan Star Cloud. Apakah mereka akan memiliki lebih banyak trik di lengan baju mereka? Kakak Kui, serahkan 2 orang dari Star Cloud School ke Magic Beast yang dikontrakku. Mari bekerja sama untuk menerbangkan kontestan terakhir Hua Feng terlebih dahulu. Tian Kui mengangguk dan tidak bisa menahan perasaan kaget di benaknya lagi.
Dia merasa sulit membayangkan bagaimana pertempuran ini akan berlanjut jika dia tidak bersama Yun Feng. Apakah Juxing sudah tersingkir di awal? Jika bukan karena Yun Feng, peluang apa yang mereka miliki untuk menang dalam situasi saat ini di mana ada 3 lawan? Tian Kui melihat profil sisi Yun Feng yang tenang dan teguh pada saat ini dan kepercayaan diri meningkat. Dia percaya selama dia ada di sini, mereka pasti tidak akan kalah. Yun Feng dan Tian Kui dengan cepat bekerja sama untuk mengepung prajurit itu. Melihat itu, 2 orang dari Star Cloud School hanya bisa mengertakkan gigi secara diam-diam. Lagi pula, mereka tidak berasal dari sekolah yang sama. Kerja tim dan pemahaman diam-diam mereka jelas tidak bisa mencapai level yang sama. Kekuatan mereka juga tidak bisa disatukan. Terjerat oleh 3 binatang ajaib, mereka berdua terlalu teralihkan perhatiannya sama sekali. Tanpa sadar, prajurit Hua Feng diam-diam terisolasi, membentuk situasi 1 lawan 2. Panah api. Yun Feng berteriak dengan suara rendah. Panah api memaksa prajurit Hua Feng mundur puluhan meter. Kemudian, pedang panjang di tangan Tian Kui bertemu dengannya. Prajurit Hua Feng mengangkat tangannya dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk memblokirnya, tetapi terlalu sulit untuk melawan 2 orang sendirian, bahkan jika dia meminum ramuan itu. Selain itu, lawannya adalah Yun Feng, pemanggil multi-elemen. Elemen tunggal tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya lagi. Yun Feng menggunakan 1 elemen untuk menyerang dan mengamati situasi prajurit pada saat yang bersamaan. Saat ini, sihir dan kekuatannya hanya bisa menyebabkan kerusakan kecil. Satu-satunya yang benar-benar dapat menyebabkan kerusakan adalah Tian Kui. Prajurit itu berdiri di sana dengan napas cepat saat dia menatap Tian Kui dan Yun Feng dengan tegas. 1 lawan 2. Meskipun dia sedikit dirugikan, dia mungkin tidak akan kalah. Selama dia mengendalikan dirinya dengan baik dan tampil dengan baik. Hah! Tian Kui mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menebas pinggangnya. Prajurit Hua Feng mengelak dengan mudah. Tian Kui terkekeh pelan dan jarinya menyentuh pedang panjang itu. Energi bertarungnya kemudian menutupi pedang, bertahan lama. Pedang pemecah ruang. Teriak Tian Kui saat tubuh pedang berdengung. Energi pedang langsung berubah menjadi pedang fisik yang muncul entah dari mana dengan suara mendengung. Teknik tempur. Mata Yun Feng menjadi panas saat melihat ini. Ini adalah teknik bertarung Tian Kui. Pedang besar di udara berdengung dan sepertinya memotong ruang. Seberkas cahaya menyilaukan menyala di sekitar pedang yang dibentuk oleh energi pertarungan, langsung membuat semua orang menyipitkan mata. Seperti yang diharapkan dari murid yang paling dibanggakan oleh penatua ketiga. Dia memang sesuatu. Yun Feng memuji dalam benaknya saat pedang energi pertempuran yang dikelilingi oleh tembakan cahaya ke arah prajurit Hua Feng. Pedang cahaya besar melintas di langit seperti bintang jatuh yang menyilaukan. Prajurit Hua Feng tiba-tiba meledak dengan energi juang, yang mengelilingi tubuhnya. Merasakan kepadatan energi pertarungan yang masuk dan tingkat kekuatan di dalamnya, wajahnya tidak bisa tidak menjadi gelap. Prajurit dari sekolah Juxing ini memang sesuatu yang luar biasa, tapi dia juga bukan orang yang mudah. Prajurit Hua Feng tiba-tiba berteriak seperti harimau. Seketika, pedang energi pertarungan raksasa mengelilinginya. Energi pertarungan keduanya bertabrakan dengan keras dan ruang bergetar hebat beberapa kali karena tabrakan yang kuat ini. Suara teredam meledak di udara dan gelombang gelap tiba-tiba melonjak keluar dari tempat energi pertarungan mereka bertabrakan seperti air pasang, gelombang demi gelombang. Feng Yun, menghindar. Tian Kui meraung. Yun Feng, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Menghindari. Tidak, ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan lawannya. Yun Feng melompat dan masih bergegas masuk. Murid Tian Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut ketika dia melihat ini. Dia gila. Melompat pada saat ini, bukankah dia takut energi pertarungan mereka akan mencabik-cabiknya? Feng Yun. Tian Kui meraung. Itu terlalu ceroboh. 1159 petir muncul, 2. Feng Yun. Elder kelima tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia seharusnya mengelak saat ini. Mengapa gadis itu melompat begitu saja? Apakah dia pikir dia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan? Yun Feng memang tidak memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, tapi dia memiliki kekuatan mental yang luar biasa yang membuat iri orang biasa. Kekuatan mental yang kaya menyelimuti tubuhnya dengan erat saat Yun Feng melompat masuk. Setelah melompat ke pusat energi pertarungan diisolasi dari tubuhnya.
Yun Feng melihat ke arah yang benar dan membalik pergelangan tangannya. Sebuah botol dengan cairan berkilauan yang berapi-api muncul di tangannya. Itu adalah cairan kehidupan asal esensi api. Bibir merah Yun Feng meringkuk. Dia kemudian mengeluarkan Golden Cauldron Fluid emas yang menawan dengan tangannya yang lain dan membuka botol Fire Essence Origin Life Fluid. Setetes Golden Cauldron Fluid lalu menetes ke dalamnya. Puff! Saat cairan kuali emas jatuh, warna emas dengan cepat ditelan oleh warna merah menyala dengan tidak sabar. Kemudian, cairan kehidupan asal esensi api berguling dan mendidih, seolah-olah diberi kehidupan. The Fire Essence Origin Life Fluid adalah sesuatu yang jarang digunakan Yun Feng. Itu memiliki karakteristik yang jelas dan memiliki efek merusak energi pertempuran. Jika dia menambahkan Golden Cauldron Fluid, seberapa efektif korosinya? Ini barang bagus. Beberapa tetes saja sudah cukup. Yun Feng menyingkirkan cairan kuali emas. Semua gerakannya dilakukan dalam energi pertarungan yang kabur dan tidak ada yang melihatnya sama sekali. Dia menuangkan beberapa tetes Fire Essence Origin Life Fluid dan cairan itu melayang di udara begitu saja. Sebuah lubang besar langsung terkorosi di energi pertempuran di sekitarnya. Melihat ini, Yun Feng tersenyum dan melambaikan tongkatnya dengan tiba-tiba. Elemen angin hijau langsung menyelimuti beberapa tetes cairan sepenuhnya. Setelah beberapa saat, elemen angin sudah bercampur dengan bintik-bintik merah. Pedang angin, teriak Yun Feng saat elemen angin segera berubah menjadi bilah tajam seperti sabit, menyerang energi pertarungan berkabut. Saat mereka terlibat, energi pertarungan mundur dengan takut-takut, tapi itu tidak berguna. Dimanapun elemen angin lewat, energi pertarungan benar-benar terkorosi. Yun Feng membuka jalan melalui energi pertempuran yang awalnya berkabut. Tian Kui tertegun saat melihat pemandangan ini. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Setelah tabrakan energi pertarungan yang begitu kuat, dia bisa membubarkan energi pertarungan. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Ada senyuman di sudut mulut tetua kelima. Hatinya berubah dari khawatir menjadi bangga. Gadis ini benar-benar terlalu tak terduga. Feng Lin dan Leng Mi menjadi semakin muram saat mereka menonton. Penampilan Yun Feng yang lebih luar biasa, semakin frustrasi dan bahkan marah yang mereka rasakan dalam pikiran mereka. Feng Lin tahu betul dalam benaknya bahwa Hua Feng akan menjadi yang terakhir kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa mengubah aturan akan bermanfaat baginya, tetapi tampaknya dia tidak mendapat manfaat sama sekali. Prajurit itu sudah mundur. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghela nafas lega dan kemudian melancarkan serangan lagi. Sebelum dia bisa mengatur napas, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di pusaran energi pertarungan di depannya dan sesosok tubuh keluar. Mata prajurit itu melebar ketika dia melihat ini. Apa? Itu adalah Feng Yun. Tubuhnya lebih cepat dari otaknya. Tubuh prajurit Hua Feng tiba-tiba mundur dan dia melambaikan senjata di tangannya dengan tiba-tiba. Aliran energi pertempuran datang. Gadis di depannya tidak mundur, tapi terus bergerak maju. Bola api. Bibir merahnya melengkung dan suara dingin keluar. Panas yang kuat tiba-tiba keluar dari tongkat di tangan gadis itu. Warna merah menyala bergegas ke depan seperti kepala binatang raksasa. Apakah dia akan menyerang dengan paksa? Pikiran itu melintas di benak prajurit Hua Feng. Kemudian, dia terkekeh. Sebagai summoner, dia terus menutup jarak. Apakah dia berpikir bahwa pertarungan jarak dekat bermanfaat bagi para summoner? Benar-benar lelucon. Pertempuran jarak dekat adalah dunia para pejuang. Jika dia ingin dekat, dia akan memuaskannya. Prajurit itu tiba-tiba bergegas menuju Yun Feng. Melihat itu, senyum di sudut mulut Yun Feng menjadi lebih besar. Ketika mereka berdua akhirnya dekat, prajurit itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Feng Yun, kamu pasti akan kalah jika melawanku dalam pertempuran jarak dekat. Yun Feng tersenyum lembut. Prajurit itu melambaikan senjata di tangannya. Aku akan menghancurkan bola apimu berkeping-keping dulu. Aduh, senjata prajurit Hua Feng menebas bola api Yun Feng dengan energi pertarungan yang kuat. Detik berikutnya, matanya membelalak. Kamu, prajurit itu menatap Yun Feng dengan kaget. Yun Feng tersenyum dan melambaikan tongkat di tangannya. Bagaimana dengan saya? Tangannya yang memegang senjata sedikit gemetar. Tubuh prajurit itu tiba-tiba mundur puluhan meter dan dia melihat senjatanya yang rusak dengan kaget. Energi bertarungnya hilang. Energi bertarungnya benar-benar ditelan oleh sihir elemen apinya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin.
Mungkin dia memiliki sihir kegelapan, itulah satu-satunya pemikiran yang dimiliki prajurit Hua Feng. Selain sihir hitam, apa efek melahap? Jika itu masalahnya, Feng Yun terlalu menakutkan. Prajurit itu tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Alisnya berkerut menjadi simpul. Dia berdiri di sana dan tidak berani melangkah maju. Dia tidak bisa membiarkannya mendekatinya, atau energi pertarungannya akan ditelan oleh sihirnya sampai tidak ada yang tersisa. Melihat prajurit itu berdiri jauh dengan hati-hati, Tian Kui merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Feng memberi isyarat tangan pada Tian Kui. Menyerang. Tian Kui tidak punya waktu untuk berpikir. Dia akan melakukan apapun yang Feng Yun minta dia lakukan. Tubuhnya bergerak maju seperti angin saat Tian Kui menyerang dengan ganas. Prajurit Hua Feng tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat ini. Dia segera melakukan serangan balik. Pada saat ini, api yang familiar datang. Prajurit Hua Feng kembali berkeringat dingin. Dia tidak peduli tentang serangan Tian Kui. Nalurinya membuatnya lari. Tian Kui bahkan lebih terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan prajurit Hua Feng. Prajurit Hua Feng terus mundur di sepanjang jalan. Adegan ini membuat orang-orang muda di sekitar Hua Feng marah. Mengapa kamu mundur? Bertarung. Kamu telah mempermalukan Hua Feng. Kontestan Hua Feng lainnya juga tercengang. Ada yang salah dengan dia. Dia yang terkuat. Mengapa dia terlihat seperti melarikan diri? Apa yang sedang terjadi? Kutukan terus berdatangan dari arena. Prajurit Hua Feng, yang terus mundur, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar itu. Hanya dia yang tahu mengapa dia mundur. Sihir Feng Yun mengandung sesuatu yang bisa melahap energi bertarungnya. Jika dia tidak mundur, bukankah dia akan memberi makan dirinya sendiri untuk musuhnya? 1160 petir muncul 3. Wajah Feng Lin hampir menghijau saat melihat ini. Hua Feng benar-benar malu kali ini. Mereka benar-benar dipermalukan. Prajurit Hua Feng mundur sepenuhnya. Tian Kui dan Yun Feng terus maju. Keduanya melihat lingkaran merah tidak jauh dan tersenyum dengan gigi terbuka. Yun Feng memutar tongkatnya dan elemen api meraung. Senjata di tangan Tian Kui juga berdengung dengan energi juang dan mengejarnya. Ketika prajurit itu melihat elemen api, dia tidak peduli tentang hal lain dan mundur lagi. Itu tidak bisa mendekat. Dia tidak bisa membiarkan elemen api mendekatinya. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benaknya, tetapi dia tidak menyadari bahwa ketika dia mundur kali ini, dia sudah melompat keluar dari lingkaran merah. Prajurit itu melihat lingkaran merah di depannya dan tertegun. Kemudian, dia mengerti situasinya. Dia tersingkir begitu saja. Teriakan dan kutukan yang memenuhi langit melonjak gila-gilaan. Murid-murid Hua Feng di sekitarnya semua berdiri dan berteriak tanpa henti. Hua Feng adalah penyelenggara, tetapi kali ini mereka benar-benar kehilangan muka. Bukan hanya mereka tempat terakhir, tapi dia juga tersingkir begitu saja. Benar-benar penghinaan. Penghinaan yang luar biasa. Prajurit itu berdiri di sana dengan canggung dan mau tak mau menatap Feng Lin. Melihat rasa dingin melintas di mata Feng Lin, prajurit itu menundukkan kepalanya dengan frustrasi dan pergi. Dia benar-benar ingin memberitahu semua orang dengan lantang bahwa Feng Yun adalah orang aneh. Elemen sihirnya bisa melahap energi pertarungan. Dia mungkin memiliki elemen gelap. Dia bukan penyihir 4 elemen. Dia adalah penyihir 5 elemen, dia bahkan mungkin penyihir 6 elemen atau 7 elemen. Penghapusan prajurit Hua Feng mengubah gelombang pertempuran secara drastis lagi. Kedua prajurit sekolah Star Cloud tidak pernah berpikir bahwa prajurit Hua Feng akan tersingkir begitu saja. Sementara mereka membencinya dalam pikiran mereka, mereka juga merasa ada sesuatu yang salah. Prajurit kelas 8 sekolah Star Cloud melirik prajurit kelas 9. Kakak senior, kita harus menggunakan itu, atau kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Prajurit kelas 9 Star Cloud melihat ketiga binatang ajaib di depannya, serta Yun Feng dan Tian Kui. Mereka 2 lawan 5 sekarang. Jika mereka tidak menggunakan gerakan itu, mereka tidak akan cocok untuk juxing bahkan jika mereka meminum ramuan. Baik, prajurit kelas 9 itu mengangguk. Keduanya mundur 100 meter secara bersamaan. Melihat mereka berdua tiba-tiba menarik diri, ketiga hewan ajaib yang dikontrak itu tahu bahwa mereka berdua pasti punya rencana cadangan. Mereka segera mendekat dan menjadi waspada. Yun Feng dan Tian Kui, yang bergegas mendekat, juga memikirkan sesuatu saat melihat pemandangan ini.
Saya tidak berharap Star Cloud memiliki rencana cadangan. Tian Kui memandangi dua orang yang tiba-tiba mundur dan terkejut di benaknya. Rasa dingin muncul di mata Yun Feng. Ada baiknya memiliki rencana cadangan. Gunakan saja, dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah kontestan Star Cloud mundur, mereka membalikkan tangan dan jimat muncul di tangan mereka. Saat jimat itu muncul, fluktuasi energi di dalam segera beriak. Ekspresi tetua kelima dan Feng Lin berubah drastis. Kekuatan serangan dari ahli tingkat kaisar kelas 4. Leng Mi, kamu memberi mereka hal seperti itu. Penatua kelima meraung. Leng Mi menatap penatua kelima dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Aturan tidak mengatakan bahwa Anda tidak bisa memberikannya kepada mereka. Ini hanyalah sebuah metode. Tentu saja, Anda juga bisa memberikannya kepada mereka. Feng Lin, ini hanya melanggar aturan. Setelah penatua kelima berteriak, Feng Lin hanya diam dengan wajah dingin. Hua Feng memiliki hasil yang sangat buruk sekarang. Sedangkan untuk dua sekolah lainnya, dia tidak peduli dengan mereka. Mungkin bagus jika mereka bisa melukai Feng Yun dari sekolah Juxing kali ini. Melihat Feng Lin tidak mengatakan apa-apa, penatua kelima segera memahami sesuatu. Penatua kelima yang marah hendak pergi, tetapi Leng Mi tiba-tiba menyerang. Xing Yao, jika kamu ingin mengganggu kompetisi, aku tidak akan sopan kepadamu. Xing Yao, itu tidak dilarang dalam peraturan. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Star Cloud. Kamu, tetua kelima segera tidak peduli tentang hal lain. Kedua lelaki tua ini ingin gadis itu mati. Bagaimana dia bisa membiarkan itu? Begitu dia bergerak, Leng Mi dan Feng Lin menyerang pada saat bersamaan. Penatua kelima mengelak ke samping dan memelototi dua lelaki tua tak tahu malu di depannya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami berdua sendirian? Leng Mi mencibir. Saat ini, jimat itu juga menyerang. Feng Yun, saya tidak percaya Anda dapat menahan serangan dari tingkat kaisar. Mati. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya untuk mengaktifkan jimat. Tian Kui ingin meraih Yun Feng dan menyeretnya pergi, tapi dia tiba-tiba dikirim terbang dengan paksa. Tiga hewan ajaib yang dikontrak bergegas pada saat yang sama dan melindungi Yun Feng. Yun Feng menyipitkan matanya dan menatap jimat di tangan mereka berdua, merasakan kekuatan besar yang menindas di dalamnya. Serangan tingkat kaisar memang kartu truf yang sangat kuat. Feng Yun, pergilah ke neraka. Raungan marah datang bersamaan dengan dua serangan kelas 4 yang kuat dari tingkat kaisar. Dua kekuatan sengit meraung ke arah Yun Feng seperti pilar cahaya dan cahaya menelan seluruh tubuhnya dalam sekejap. Anak, hati penatua kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang ketika dia melihat pemandangan ini. Dia meraung dengan mata sedikit merah, Leng Mi, jika terjadi sesuatu pada Feng Yun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Leng Mi mencibir dengan kebanggaan tak berujung di matanya. Feng Yun pasti akan mati kali ini. Dia tidak akan bisa lolos dari serangan ahli tingkat kaisar kelas 4, bahkan jika dia sangat mampu. Saudari muda, Rong Xin berteriak gila-gilaan di luar arena. Gelombang kejut kekuatan hampir membuat tubuhnya terbang. Tian Kui ingin menyerbu dari luar lingkaran kekuasaan, tapi itu tidak mungkin. Dia hanya bisa melebarkan matanya dan meneriakkan namanya. Feng Yun. Medan perang dalam kekacauan. Banyak murid terlempar ke tanah oleh kekuatan dahsyat ini. Bahkan bangunan di sampingnya rusak dengan derajat yang berbeda-beda. Dua serangan dari tingkat kaisar ditambahkan. Bahkan Yun Feng pasti tidak bisa bertahan. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tersenyum muram. Berpikir bahwa Feng Yun mati di tangannya, dia memiliki semacam kegembiraan di benaknya. Dia melihat di mana Yun Feng dulu dengan antusias di matanya. Dia sudah mati. Dia pasti akan mati kali ini. Kedua orang Star Cloud segera melihat sekeliling. Lambat laun, suaranya menjadi semakin keras. Kakak senior, di sana. Prajurit kelas 8 Star Cloud tiba-tiba menunjuk ke tempat Yun Feng berada. Prajurit kelas 9 Star Cloud segera menoleh. Ketika semua debu dan batu menghilang, seseorang berdiri di sana. Dia memiliki rambut acak-acakan, penampilan ceroboh, tubuh tinggi dan kokoh dan ular perak putih kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di sekitar tubuhnya. Siapa dia? Mereka berdua melebarkan mata mereka pada saat yang sama dan mendengar raungan marah. Itu sangat memekakkan telinga sehingga gendang telinga mereka sakit. 1161 petir muncul, 4. Sialan,
Manusia rendahan. Mati. Siapa itu? Leng Mi dan Feng Lin menyipitkan mata dan menatap pria yang tiba-tiba muncul. Mereka cukup terkejut dalam pikiran mereka. Dua serangan tingkat 4 dari tingkat kaisar saat itu mungkin sama-sama mengenai dia, tetapi orang ini tidak terluka. Tetua kelima tiba-tiba santai saat melihat Erlei dengan tatapan cemas. Dia tidak asing dengan Erlei. Dia telah bersama Yun Feng di hutan terlarang saat itu. Gadis ini mengatakan bahwa dia adalah temannya. Dia tidak menyangka bahwa binatang sihir tingkat kaisar ini memang akan menyelamatkan nyawa gadis ini saat ini. Xing Yao, orang ini jelas melanggar peraturan saat dia bertarung. Sepertinya Feng Yun akan pergi. Senyum muncul di sudut mulut Leng Mi. Feng Lin juga mengangguk ke samping. Xing Yao, Leng Mi benar. Orang luar akan melanggar peraturan saat mereka bertarung. Penatua kelima tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menatap kedua lelaki tua itu dengan senyum di matanya. Orang luar, perhatikan baik-baik. Ini bukan manusia. Itu, binatang ajaib. Apa? Murid Feng Lin dan Leng Mi menyusut. Tatapan mereka kembali ke Erlei lagi. Setelah mengamati dengan saksama, mereka tiba-tiba teringat apa yang diteriakkan Erlei saat itu. Binatang ajaib, ini adalah binatang ajaib. Bagaimana bisa Feng Yun berkontraksi dengan Emperor level Magic Beast? Leng Mi tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya dengan tatapan dingin dan menatap Feng Yun dan Erlei dengan ganas. Binatang sihir tingkat kaisar. Feng Yun memiliki pembantu seperti itu. Itu benar-benar tak terduga. Mengapa kamu begitu peduli? Jika itu melanggar aturan bagi pemanggil untuk menggunakan binatang ajaib, menurutku prajurit tidak bisa menggunakan energi bertarung dan penyihir juga bisa menggunakan sihir. Feng Lin, bagaimana menurutmu? Penatua kelima memandang dengan dingin. Feng Lin terkekeh. Tentu saja, itu hanya tepat bagi pemanggil untuk menggunakan binatang ajaib, tapi jelas bahwa binatang ajaib ini sama sekali bukan binatang ajaib yang dikontrak oleh Yun Feng. Jadi, dua orang dari Star Cloud, yang menggunakan dua serangan grade 4 dari Emperor level saat itu, seharusnya sudah dilenyapkan sejak lama. Penatua kelima berteriak dengan suara rendah. Wajah Feng Lin segera menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sudah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu begitu picik sekarang. Saya benar-benar kecewa. Penatua kelima mendengus. Ekspresi Feng Lin tidak bisa tidak terlihat jauh lebih buruk. Pada akhirnya, dia menoleh tanpa berkata apa-apa. Leng Mi menatap Erlei dengan tatapan tajam. Ketika Kaisar tingkat Magic Beast naik panggung, Feng Yun memang memiliki kartu truf. Kartu truf sekolah Juxing terlalu tak ternilai. SKK senior, apa yang harus kita lakukan? Prajurit kelas 8 dari Star Cloud School tergagap. Dia pikir dua serangan Emperor level sudah fatal, tapi dia tidak menyangka orang seperti itu akan muncul. Serangan tingkat kaisar tampak baik-baik saja padanya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Tiga hewan ajaib yang dikontrak berdiri di samping Yun Feng. Api kecil mendengus. Syukurlah dia baik. Lan Yi dan Yao Yao memandang Erlei dengan kekaguman di mata mereka. Dua serangan Emperor level saat itu tidak ringan, tapi dia mengambil keduanya. Seberapa kuat pembelaannya? Yun Feng berdiri di belakang Erlei dan melihat ke tempat asap keluar dari tubuhnya. Dua serangan tadi hanya membuat beberapa luka kecil di tubuhnya. Yun Feng, yang penuh perhatian, menemukan bahwa sepertinya ada sisik di sekitar luka yang tersenyum. Erlei mengatakan dia adalah seekor naga. Apakah dia benar-benar memiliki garis keturunan naga? Kalau tidak, mengapa pembelaannya begitu tidak normal? Feng Yun, Anda telah melanggar aturan saat orang luar naik ke atas panggung. Kamu keluar. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tertawa terbahak-bahak dan mengarahkan lengannya ke arah Yun Feng. Ada banyak kebanggaan dalam senyumnya, tapi Yun Feng tersenyum. Dua mata Erlei di balik tirai rambut berkedip saat dia meraung dengan suara yang dalam. Apakah menurutmu aku sama rendahnya denganmu? Apa maksudmu? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud agak bingung. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan wajahnya langsung berubah dingin. Maksudnya, dia bukan manusia. Begitu Yun Feng mengatakan itu, Erlei tiba-tiba membuka mulutnya dan raungan yang terdengar seperti raungan naga dan raungan harimau tiba-tiba keluar dari mulutnya. Raungan binatang buas ini meledak dengan tekanan yang tak tertahankan. Darah langsung menyembur keluar dari mulut dua orang sekolah Star Cloud dan tubuh mereka bergetar hebat. Hati ketiga tetua, yang berdiri tegak,
tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat mendengar raungan yang marah ini. Raungan ini, bahkan mereka merasa sedikit ketakutan. Ekspresi dari tiga hewan ajaib yang dikontrak yang berdiri di belakang Yun Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Mereka semua saling memandang dan mengerti bahwa Erlei memang tidak sederhana. Bentuk aslinya pasti spesies yang mengesankan. Setelah berteriak, Erlei perlahan menutup mulutnya. Melihat penampilan mereka berdua yang berantakan, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menunjukkan gigi putihnya yang tajam. Manusia, apakah kamu tahu siapa aku? Keduanya mundur beberapa langkah tanpa bisa dijelaskan. Darah di sudut mulut mereka belum kering dan mulut mereka penuh dengan bau darah. Binatang ajaib, dia adalah binatang ajaib. Feng Yun memiliki binatang ajaib. Berapa banyak elemen pemanggil dia? Si. Ular perak yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Erlei menari-nari. Bentuk kekerasan dari elemen petir terungkap di tubuh Erlei. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng mendengar raungan Erlei. Setelah melihat bentuk Magic Beast aslinya, Yun Feng hanya merasa sedikit aneh saat mendengar raungan ini. Yun Feng, aku tidak pernah memiliki kebiasaan membiarkan siapapun hidup saat aku bertarung, bisik Erlei. Yun Feng mencibir. Baiklah, ayo lakukan sesukamu. Erlei tertawa terbahak-bahak dan sedikit melirik ke belakang. Kalian bertiga, perhatikan bagaimana aku membunuh mereka berdua. Apakah kamu iri padaku? Setelah mendengar ini, ekspresi dari ketiga hewan ajaib yang dikontrak semuanya menjadi sedikit aneh dan kaku. Erlei memang idiot. Tentu, dua orang di sisi yang berlawanan mungkin memiliki jimat serangan yang serupa. Kami bertiga tidak bisa membantu untuk saat ini. Kamu bisa menjadi tameng, kata Lan Yi. Erlei tertawa lagi. Saya senang menjadi tameng. Hahaha. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan semua ular perak berenang ke tinju Erlei, memancarkan cahaya perak redup. Yun Feng, mana yang harus kita bunuh dulu? Erlei menatap dua orang dari Star Cloud School dengan keganasan di matanya. Yun Feng terkekeh. Tentu saja, orang yang menjadi ancaman terbesar. Hahaha, baiklah. Setelah tertawa terbahak-bahak, Erlei tiba-tiba berlari ke depan dan ular perak di tubuhnya dengan cepat menari dengan gila-gilaan, menciptakan gelombang guntur. 1162 Aku akan melindungimu. 1. Binatang ajaib berelemen petir. Setiap orang akhirnya memiliki pemahaman yang jelas dalam pikiran mereka. Binatang sihir elemen petir, bersama dengan tiga elemen asli dan binatang sihir elemen bumi, mungkinkah Feng Yun ini menjadi pemanggil 5 elemen? Kesadaran ini menghantam otak semua orang. Tidak ada yang berani mempercayainya, karena tidak ada yang mungkin mencapai level ini, bahkan tokoh-tokoh kuat legendaris itu. Kakak senior, dia datang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengaku kalah? Prajurit kelas 8 sekolah Star Cloud ketakutan dengan niat membunuh Erlei dan telah kehilangan semangat juangnya. Keinginannya untuk bertarung memudar, hanya menyisakan rasa takut akan kematian. Kakak senior, dia benar-benar akan membunuh kita. Suara prajurit kelas 8 sekolah Star Cloud bergetar. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud memelototinya dengan ganas. Tidak mungkin bagiku untuk mengakui kekalahan. Saya tidak akan mengaku kalah dan saya tidak akan kalah. SKK senior, prajurit Star Cloud kelas 8 menatap matanya yang hampir merah dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Prajurit kelas 9 membalik pergelangan tangannya dan jimat lain muncul di tangannya. Prajurit kelas 8 itu langsung berseru saat melihat ini. Kakak senior, mengapa kamu masih memiliki? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud melebarkan mulutnya dan menjilat bibirnya dengan darah di lidahnya. Dia menekan jimat di antara tangannya saat pembuluh darah muncul di matanya, tampak menakutkan. Feng Yun, aku tidak akan kalah. Aku tidak akan pernah kalah darimu. Prajurit kelas 9 tiba-tiba mengaktifkan energi bertarungnya dan memasukkan semua energi bertarungnya ke dalam jimat dengan gila-gilaan. Jimat di antara tangannya tiba-tiba berubah dan menelan energi pertarungan prajurit kelas 9 dengan gila-gilaan, seperti mulut yang rakus dan lapar. SKK senior, prajurit kelas 8 itu tercengang. Dari mana datangnya jimat ini? Para tetua mungkin tidak akan memberikan jimat seperti itu. Jimat ini terlalu aneh. Leng Mi berdiri di peron dan menyaksikan semuanya dengan dingin. Melihat jimat di tangan prajurit kelas 9, sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman dingin.
Murid itu benar-benar berpikir untuk menggunakan ini. Dia benar-benar habis-habisan. Yun Feng, ada yang salah dengan jimat di tangan manusia itu. Suara Erlei jauh lebih dalam. Yun Feng juga memperhatikan ini. Ekspresi prajurit kelas 9 itu sudah sangat aneh. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Ah! Prajurit kelas 9 tiba-tiba mengaktifkan lebih banyak energi bertarung dan menelan jimat itu seperti jurang maut. Prajurit kelas 9 mengulurkan tangannya dan jimat tersangkut di telapak tangannya. Yun Feng dan Erlei tiba-tiba berhenti. Prajurit kelas 9 itu tertawa gila. Hahaha, Feng Yun, kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Jimat prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, bola besar kabut hitam tebal melonjak keluar dari tengah jimat dengan gila-gilaan, seperti tinta tebal yang tumpah. Murid Erlei menyusut dengan ganas. Dia akan berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Yun Feng, ketika dia tiba-tiba menemukan ada yang salah dengan Yun Feng. Pada saat ini, hati Yun Feng seperti letusan gunung berapi. Lava yang mendidih terus membakar sarafnya. Dia sangat akrab dengan elemen gelap ini, begitu akrab sehingga kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya akan muncul tanpa sadar setiap kali dia bertemu dengannya. Apa yang terjadi setiap kali jubah hitam aneh dan pola misterius itu muncul? Leluhur, keluarga Ling, dan konvensi pemanggil. Kali ini, muncul di sini. Yun Feng, Erlei melihat wajah Yun Feng yang tiba-tiba suram dan membunuh dan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki ekspresi seperti itu. Yun Feng menatap prajurit kelas 9 dengan tegas dengan matanya yang sedikit merah saat elemen hitam pekat mengalir seperti mulut panjang. Yun Feng tiba-tiba membalik tangannya dan 3 elemen berbeda sudah muncul di tengah telapak tangannya. Erlei tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut saat melihat ini. Apa yang kamu lakukan? Senyum Yun Feng penuh dengan haus darah. Darah di sekujur tubuhnya mendidih dan terbakar. Feng Feng, tenang. Suara Kulanyi tiba-tiba datang dari Istana Naga, meluncur ke dalam pikiran Yun Feng seperti aliran yang jernih. Setengah dari antusiasme di mata hitam Yun Feng tiba-tiba menghilang dan pikirannya yang panas langsung menjadi tenang. Kulanyi berdiri di Istana Naga. Meskipun dia tidak bertemu langsung dengan Yun Feng, dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan di hati Yun Feng saat ini. Erlei, ingatlah untuk membuatnya tetap hidup. Erlei tertegun dan langsung mengangguk. Yun Feng juga membubarkan 3 elemen di tangannya perlahan dan napasnya menjadi tenang. Mata hitamnya menjadi jernih lagi dan dia menatap prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud di balik elemen gelap yang pekat. Benua tengah, mereka juga menyelinap masuk. Bahkan jika itu elemen gelap, aku tidak peduli. Erlei meraung dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Ular perak yang tak terhitung jumlahnya berputar bersama dan seekor ular perak tebal muncul. Petir ungu melintas di sekitar tubuhnya dan bertabrakan dengan elemen gelap. Suara mendengung dari elemen petir keluar. Ada kekejaman di mata Erlei. Dia membuka mulutnya dan semua elemen petir keluar dari mulutnya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Elemen gelap yang sehitam tinta terjerat oleh elemen petir yang kuat dengan ganas. Ular perak mencoba yang terbaik untuk menyelip di antara elemen gelap. Unsur-unsur gelap yang tebal ingin menelan ular-ular kecil ini dengan putus asa, tetapi Erlei tertawa terbahak-bahak. Kaisar kelas 4 ingin menelan elemen petirku. Rambutnya yang acak-acakan sedikit tertiup angin dan sepasang mata sipit dengan cahaya berkilauan muncul, serta tahi lalat emas di sudut matanya. Erlei tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam elemen gelap yang tebal dan kemudian mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha. Retakan. Suara guntur yang teredam terus datang dari elemen gelap. Tawa gila Erlei telah membuat 2 orang dari Star Cloud School merasakan ketakutan yang jelas. Orang ini akan membunuh mereka, dia pasti akan membunuh mereka. Bahkan serangan seperti itu tidak berpengaruh padanya. Erlei tertawa gila, seolah-olah dia dalam keadaan gila. Dia menarik unsur-unsur gelap dengan keras dengan tangannya yang besar dan unsur-unsur gelap yang tebal itu tiba-tiba tercabik-cabik. Ular perak yang menari dengan gila-gilaan dengan cepat melilit mereka. Setelah beberapa saat, kegelapan pekat yang mengejutkan benar-benar dihilangkan oleh elemen petir. Dengan rasa dingin tak terbatas di mata hitamnya, Yun Feng memandangi 2 orang yang terus mundur. Dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya dan mendekati mereka dengan cepat seperti angin.
Dia melambaikan tangannya dengan keras. Panah api. Mendengar suara Yun Feng, prajurit kelas 9 itu tiba-tiba berbalik dan tubuhnya terus melangkah mundur dengan tiba-tiba. Ada sedikit kepanikan di matanya. Dia awalnya mengira dia bisa menang dengan serangan itu saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Yun akan memiliki penolong yang begitu kuat. Itu adalah serangan dari ahli tingkat kaisar kelas 4, 3 serangan diblokir tanpa cedera begitu saja. 1163 Aku akan melindungimu, 2. Desir. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tiba-tiba membalikkan tubuhnya ke samping dan menghindari panah api Yun Feng. Namun, saat api yang membakar dan mendidih melewatinya, itu menelan energi pertarungan yang tersisa di permukaan tubuhnya. Apa? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud melebarkan matanya dan melihat ke bagian tubuhnya yang kehilangan energi bertarung. Hatinya benar-benar menjadi dingin. Feng Yun, kamu, prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud membelalakan matanya dan menatap Yun Feng, yang berlari ke arahnya tidak jauh. Dia melihatnya mengangkat tongkat di tangannya dan kemudian membuka bibir merahnya. Bola api. Tubuh prajurit kelas 9 itu menggigil. Dia akhirnya mengerti mengapa prajurit Hua Feng berlari seperti itu dan mengapa dia tersingkir. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud terus mundur puluhan meter. Melihat elemen api yang melonjak, dia mengelak dengan panik. Namun, setiap kali dia lewat, elemen api yang mengaum akan sedikit banyak menelan sebagian dari energi bertarungnya. Ah! Tiba-tiba, teriakan datang. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud memutar matanya. Rekannya terbang di atas kepalanya dengan darah di sekujur tubuhnya. Setetes darah langsung jatuh di wajahnya. Bang! Tubuh prajurit kelas 8 itu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya berkedut beberapa kali dan dia sudah mati. Dia sudah mati. Prajurit kelas 9 memandangi ekspresi kejam dan liar Erlei dan kemudian pada Yun Feng. Dia tidak bisa menang. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, bagaimanapun juga dia tidak akan bisa menang. Yun Feng tiba-tiba mencibir dan memutar tongkatnya dengan lembut. Lapangan api. Desir, sebuah bola api padat tiba-tiba melompat keluar. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tahu ada yang tidak beres saat melihat ini. Dia segera berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana Yun Feng membiarkannya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Elemen api dengan cepat menyelimuti tubuh prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud. Dalam sekejap, lautan api muncul. Ah! Prajurit kelas 9 dari Star Cloud School berada di Firefield. Api merah yang menyebar meraung dan menelan energi juangnya tanpa henti hingga menyedot tetes terakhir. Semua orang melihat pemandangan ini dan tiba-tiba terdiam lagi. Pertempuran Star Cloud School bisa dikatakan sangat menyedihkan. Satu lagi meninggal. Hanya ada 3 orang yang selamat di Star Cloud School saat ini dan prajurit kelas 9 ini mungkin akan segera mati. Melihat ekspresi dingin dan geram Yun Feng, Erlei hanya berkata dengan acuh tak acuh, Yun Feng, sudah waktunya aku kembali. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Seberkas cahaya mengirim 2 guntur ke Istana Naga. Dia kemudian melintas ke dunia yang dibentuk oleh api. Feng Yun, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar menginginkan hidup saya? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud berteriak dengan marah saat melihat Yun Feng masuk. Dia tidak berani bergerak setengah langkah. Api di sekitar bukanlah api biasa. Dia bahkan tidak bisa mendekat. Dia tidak bisa keluar. Dia dipenjara di dalam Firefield. Aku tidak tertarik dengan hidupmu. Katakan padaku, siapa yang memberimu jimat itu tadi? Wajah Yun Feng dingin dan tidak ada kesabaran normal dalam kata-katanya. Jantung prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud berdebar saat melihat Yun Feng seperti ini. Itu diberikan kepada kita oleh sesepuh. Dengarkan baik-baik. Saya bertanya tentang jimat terakhir. Yun Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan elemen api segera menerkam tubuh prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud segera berteriak, "Ah, aku akan bicara, aku akan bicara. Katakan padaku, 3 jimat ini, mereka semua, tetua memberikannya kepada kita, termasuk yang terakhir, banyak energi pertarungan prajurit kelas 9 yang ditelan oleh elemen api. Ditambah dengan batas waktu ramuan, tubuhnya langsung menjadi lemah. Pada saat ini, dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, membiarkan Yun Feng menyiksanya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Penatua yang mana?
Mata hitam Yun Feng bersinar dengan dingin. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini Penatua Leng, meskipun dia bingung mengapa Feng Yun mengajukan pertanyaan seperti itu di benaknya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menolaknya. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mengatakan yang sebenarnya sekarang. Selain itu, ini bukan masalah besar. Leng Mi, niat membunuh melintas di mata Yun Feng. Sepertinya dia bisa menemukan beberapa petunjuk dari pemimpin para tetua sekolah Star Cloud kali ini. Apalagi yang kamu ketahui tentang jimat terakhir. Prajurit kelas 9 itu tertegun. Kenapa dia terus bertanya tentang ini? Meskipun kekuatan jimat terakhir agak aneh, dia seharusnya tidak begitu tertarik. Aku tidak tahu apa-apa. Penatua hanya mengatakan bahwa saya tidak boleh menggunakannya sampai saat terakhir. Yun Feng terdiam selama beberapa detik. Jantung prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud menggantung tinggi di udara. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah dia akan dibunuh seperti teman-temannya? Yun Feng mencibir. Saya tidak punya pertanyaan lagi. Saatnya menentukan pemenangnya. Aku mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud segera berkata. Lelucon macam apa ini? Terus berjuang. Dia tidak punya kartu truf sama sekali. Dia sudah menggunakan ketiga jimat dan efek ramuannya juga telah mencapai batasnya. Ditambah dengan elemen api yang bisa menelan energi pertarungan, bagaimana dia bisa bertarung? Senyum dingin di sudut mulut Yun Feng terus melebar dan kebencian yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan elemen api yang menderu segera berkumpul di sekelilingnya. Seekor binatang buas tiba-tiba muncul. Apa yang kamu katakan tadi? Saya tidak mendengarnya. Yun Feng tersenyum dengan santai, tetapi prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud bermandikan keringat dingin. Dia melihat serigala yang berapi-api dan suaranya bergetar. Aku bilang aku mengakui. Mengaum, binatang yang berapi-api itu meraung dengan marah. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menelan tubuh prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud. Ah! Jeritan datang tiba-tiba. Orang-orang di luar Firefield semua terkejut ketika mendengar itu. Tian Kui memandangi Firefield yang terus menyala. Mengapa Feng Yun sangat marah? Tampaknya ketika jimat aneh ketiga muncul, dia berubah menjadi orang lain. Desir, bidang api tiba-tiba terbuka dan warna merah cerah melayang di udara. Bintang jatuh merah menyala tiba-tiba terbang keluar darinya dan langsung menuju ke orang-orang yang tersisa di sekolah Star Cloud. Bang! Bintang jatuh mendarat di tanah dan orang yang hampir terbakar menjadi arang di dalamnya juga terungkap. Kakak senior, anggota Star Cloud School yang tersisa semuanya berteriak dan dengan cepat menguji napasnya. Dia masih hidup, kemudian, mereka berdua saling memandang dan melihat tubuh terbakar yang menyedihkan di tanah. Namun, meridian ki di tubuhnya yang paling penting bagi para prajurit hancur total. 1164 Aku akan melindungimu, 3. Tampaknya kita memiliki pemenang, kata Feng Lin di samping. Dia hanya terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Alis kaku tetua kelima akhirnya mengendur, tetapi pikirannya masih agak khawatir. Jelas ada yang salah dengan Feng Yun saat itu. Sepertinya dia harus bertanya padanya. Leng Mi berdiri di sana dan menatap dingin dengan mata hitamnya. Yun Feng juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu di udara. Yun Feng tidak menyerah sama sekali dengan tatapan marah, yang membuat Leng Mi menyipitkan matanya. Yun Feng tiba-tiba tersenyum pada Leng Mi, yang mengejutkan Leng Mi. Tian Kui hendak memanggil Yun Feng. Hanya ada mereka berdua yang tersisa sekarang, tapi hanya ada satu juara. Dia akan keluar dengan sukarela, tetapi dia melihat bahwa dia meninggalkan lingkaran merah tanpa melihat ke belakang. Dia ingin memanggilnya, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Punggung ramping itu jelas mengungkapkan sesuatu, jangan mendekat. Saudari junior, Rong Xin memperhatikan Yun Feng pergi tanpa peduli tentang apapun dan hanya menghela nafas panjang. Dia ingin mengejarnya, tapi kakinya seperti timah dan dia tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah pun. Pada saat ini, Yun Feng sama sekali tidak peduli dengan peringkat akhir kejuaraan. Dia tidak peduli tentang hal lain dalam pikirannya saat ini. Selain dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan, tidak ada yang lain. Setelah meninggalkan tempat kompetisi, tubuhnya terbang ke langit. Mungkin hanya angin dingin yang bisa membuatnya sedikit rileks. Dia tidak tahu kemana dia akan terbang.
Dia hanya tahu bahwa angin dingin membuatnya jauh lebih nyaman. 3 hewan ajaib yang dikontrak telah kembali ke cincin kontrak ketika Yun Feng pergi. Mereka bertiga tinggal di ruang kontrak dengan tenang. Dengan hubungan khusus dengan Yun Feng, mereka bertiga jelas merasakan emosi di lubuk hati Yun Feng saat ini. Tidak ada yang berkata apa-apa, karena mereka tahu bahwa saat ini, tuan mereka hanya membutuhkan kedamaian. Setelah terbang di udara untuk waktu yang lama, Yun Feng akhirnya berhenti dan melihat ke tempat di bawah kakinya. Itu adalah hutan belantara, hutan lebat, dan tidak ada orang sama sekali. Yun Feng melintas dan langsung bergegas ke hutan. Mungkin karena kemarahannya, suara binatang ajaib yang melarikan diri terus terdengar begitu dia memasuki hutan. Segera, ada keheningan di sekelilingnya. Yun Feng bersandar pada dahan pohon dan menatap titik tertentu di depannya dengan mata hitamnya. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari istana naga. Kulanyi menatap gadis di depannya yang sedang menahan amarahnya, dengan sakit hati. Dia mengulurkan lengan panjangnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Lan Yi, mereka muncul di benua tengah. Ini berarti mereka telah mengincar markas besar keluarga Yun. Yun Feng mengepalkan tangannya dengan erat dan suaranya penuh tekanan. Kulanyi menghela nafas dengan santai dan memeluknya lebih erat. Mungkin tidak. Tidak masalah. Aku akan segera mendapatkan jawabanku. Mata hitam Kulanyi berkilauan. Dia melepaskan gadis itu dari pelukannya dan menatap matanya yang marah. Leng Mi adalah pemimpin tim. Dia setidaknya harus berada di tingkat kaisar. Sangat sulit bagimu untuk mengetahui sesuatu darinya. Meski begitu, aku tidak akan melepaskan petunjuk ini. Teriak Yun Feng dengan sangat tertekan. Jiwa leluhur, keserakahan mereka terhadap keluarga Yun, dan keamanan markas besar keluarga Yun, semua ini membebani hatinya. Tidak peduli seberapa berbahayanya, tidak peduli seberapa halus petunjuknya, bagaimana dia akan melepaskannya. Mengerti. Kulanyi tersenyum santai. Jika kita ingin Leng Mi berbicara, kita harus menekannya dengan kekuatan. Untuk menghadapi orang seperti mereka, kita hanya bisa menekan mereka dengan kekuatan. Aku masih terlalu lemah. Yun Feng menggigit bibir merahnya dan merasa sedikit kecewa dengan kekuatannya saat ini. Sudah waktunya baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia sudah terlalu lama berada di tingkat raja. Sudah waktunya baginya untuk membuat terobosan. Tidak perlu terburu-buru. Kamu masih memiliki aku. Kulanyi menekan bibir merah Yun Feng dengan lembut dengan jari-jarinya yang ramping dan melepaskannya dari bagian bawah giginya. Dia melihat tanda merah yang disebabkan oleh gigitannya dengan sakit hati dan meremasnya dengan lembut dengan jari-jarinya. Hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai level raja. Anda masih memiliki saya. Selain itu, Erlei itu juga bisa berperan saat ini. Sialan, aku tahu aku akan menjadi bagian dari Kuli. Erlei meraung di Istana Naga. Kulanyi terkekeh dan menatap Yun Feng. Kontes persahabatan antara 3 akademi sudah akan segera berakhir. Tidak ada waktu untuk kalah. Saya pikir kita harus melakukannya malam ini, atau tidak akan mudah melakukan apapun ketika lelaki tua itu kembali. Yun Feng mengangguk. Bibir Kulanyi bergerak sedikit dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yun Feng dalam-dalam. Baik, jika ada bahaya, dia akan memblokirnya. Dia memegang Yun Feng di tangannya lagi. Mata hitam Kulanyi menjadi gelap. Yun Feng, apapun yang terjadi di masa depan, aku pasti akan melindungimu. Kejuaraan 3 akademi berakhir. Tidak diragukan lagi, Pulau Yuelun akan meninggalkan kesan yang cukup mendalam di benak para murid Hua Feng. Peringkat yang selalu dianggap penting oleh 3 akademi juga diputuskan dalam kejuaraan ini. Juxing tidak diragukan lagi mendapat tempat pertama. Banyak orang tahu dalam benak mereka siapa siswa terbaik itu. Itu adalah pemanggil yang hampir mengerikan, Feng Yun. Malam itu cerah dan hanya ada sedikit bintang. Beberapa orang dari Juxing dan tetua kelima semuanya berkumpul di halaman. Kejuaraan baru saja berakhir hari ini dan mereka diharapkan berangkat dalam 2 atau 3 hari. Yun Feng telah meninggalkan arena pada siang hari dan tidak pernah terlihat lagi. Pada saat ini, halaman itu penuh dengan kesuraman. Tidak ada yang senang menang dan mereka semua penuh kekhawatiran. Penatua kelima, di mana Feng Yun berada? Tidak bisakah kau menghubunginya? Tanya Tian Kui. Penatua kelima menghela nafas. Dia sudah berkali-kali menghubunginya dengan soundbatch. Dia tidak percaya bahwa gadis itu tidak melihatnya, tetapi dia tetap tidak menjawab.
Tuan, ada yang salah dengan Suster Junior. Rong Xin mengerutkan kening dan bergumam. Penatua kelima menepuk kepalanya dengan keras. Apa yang salah? Kamu terlalu banyak berpikir. Tuan, Rong Xin masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetua kelima memelototinya dengan tajam dan akhirnya menutup mulutnya. 3 orang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Semua orang melihat ada yang salah dengan Feng Yun. Tidak ada yang tahu mengapa dia seperti ini. Alangkah baiknya jika kita bisa membantunya, bisik Tian Kui. Yang lainnya juga mengangguk. Feng Yun selalu membantu mereka, membantu Juxing. Itu sebabnya Juxing mendapat tempat pertama hari ini. Sekarang, Feng Yun jelas memikirkan sesuatu. Akan sangat bagus jika mereka bisa membantu juga. Baiklah, bahkan tidak memikirkannya. Dengan kekuatan gadis itu, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Dia akan kembali besok. Penatua kelima bangkit dan berkata kepada beberapa anak muda, beberapa dari Anda harus kembali dan beristirahat dengan baik. Kami akan berangkat dalam 3 hari. Kamu akan sibuk saat itu. 1165 pergantian peristiwa yang mengejutkan. 1. Beberapa anak muda saling memandang dan mengangguk. Penatua kelima benar. Dengan kekuatan Feng Yun, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia mungkin akan kembali besok. Beberapa dari mereka kembali ke kamar mereka satu demi satu. Rong Xin masih terlihat khawatir. Setelah beberapa anak muda kembali, Penatua kelima melirik Star Cloud Courtyard di samping dan kemudian tersenyum mengejek diri sendiri. Gadis itu mungkin tidak akan pergi mencari Leng Mi. Dia seharusnya tidak begitu ceroboh. Penatua kelima menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk. Setelah beberapa saat, halaman Juxing menjadi damai. Di titik tertinggi tembok, ruangan itu sedikit bergetar. Kemudian, 3 sosok muncul darinya. Erlei melambaikan tangannya dan sepenuhnya melepaskan blokade ruang angkasa. Kulanyi berdiri di samping Yun Feng dan berbisik, Feng Feng, mereka semua peduli padamu. Yun Feng terkekeh. Saya tahu. Aku membuat mereka khawatir. Seperti yang mereka katakan, jika semuanya berjalan lancar malam ini, saya akan kembali besok. Kulanyi melengkungkan bibir tipisnya dan tersenyum malas. Erlei menggaruk kepalanya. Kalau begitu ayo cepat ke sana. Baik, 3 sosok melompat dari atas tembok dan mendarat tepat di halaman sekolah Star Cloud di samping. Halaman Star Cloud School juga sunyi. Erlei melambaikan tangannya lagi dan ruang itu sedikit bergetar. Blokade ruang benar-benar menutupi tubuh mereka bertiga. Kecuali mereka lebih kuat dari Erlei, mereka tidak akan bisa melihat Yun Feng dan yang lainnya. Yun Feng melangkah ke aula utama dan berjalan jauh ke belakang. Tempat tinggal Leng Mi harus menjadi tempat yang sama dengan tetua kelima. Seperti yang diharapkan, ada rumah mandiri di depan. Yun Feng dan yang lainnya berjalan, tapi tidak ada suara yang keluar dari dalam. Kulanyi melirik Erlei. Apakah Leng Qi lebih kuat darimu atau lebih lemah? Erlei menyeringai. Kelas 4 dari tingkat kaisar, dia pasti di bawahku. Yun Feng segera mendorong pintu terbuka dan masuk. Udara yang agak dingin datang dari dalam. Mereka bertiga mengerutkan kening. Dia tidak ada di sini. Kejuaraan sudah berakhir. Kemana lagi orang tua ini bisa pergi? Kulanyi melihat ke ruangan yang dingin dan berkata dengan bingung. Erlei, sebaliknya, mengangkat sudut mulutnya dengan acuh tak acuh. Siapa yang tahu? Saya tidak ingin tahu. Yun Feng meliriknya dengan mata hitamnya. Kamar ini tidak ditempati setidaknya selama beberapa hari. Tampaknya Penatua Leng ini memang sangat sibuk. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk kembali ke sini sama sekali. Dia membalik pergelangan tangannya dan finger spiritual jade muncul. Yun Feng memasukkan kekuatan mentalnya ke dalamnya dan mengaktifkan aura tertentu yang terekam di finger spiritual jade. Sebuah titik kecil cahaya tiba-tiba menyala. Kulanyi melihat titik cahaya pada finger spiritual jade dan tidak bisa menahan cibiran. Tampaknya Penatua Leng ini keluar mencari udara segar untuk melampiaskan amarahnya. Kalau tidak, mengapa dia datang sejauh ini di tengah malam? Erlei melihat finger spiritual jade dengan bingung. Bukankah tua ini pergi ke hutan tak bersalah? Yun Feng melihat ke tempat di mana titik cahaya yang berkedip itu berada. Itu adalah tempat yang pernah mereka kunjungi dalam kompetisi tim, Innocent Forest. Mungkin dia tidak mau, Kulanyi mengangkat bahu. Yun Feng menyingkirkan finger spiritual jade. Aku tidak tahu apakah dia tidak mau, tapi dimanapun dia malam ini, dia harus menemuiku.
Yun Feng segera melompat keluar. Kulanyi terkekeh dan segera mengikutinya. Erlei segera mengikutinya, tapi dia sedikit tidak puas. Sialan, aku pengikut sekarang. Kulanyi tiba-tiba berbalik. Erlei tertegun. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kulanyi mendengus dingin dan berbalik. Erlei meludah diam-diam di belakangnya dan mau tidak mau menamparkan mulutnya sendiri. Kenapa aku harus begitu patuh? Sialan, aku sangat marah. Yun Feng tidak punya waktu untuk mengetahui mengapa Leng Mi berada di hutan Inochen. Dia hanya tahu bahwa dia harus menemukannya dan menanyakan jawaban yang ingin dia ketahui, apakah dia akan memberitahunya atau tidak. Yun Feng, yang sudah pernah ke hutan Inochen, pasti akrab dengannya. Melihat bintik-bintik cahaya yang terus berkedip pada finger spiritual Jade, senyum dingin di sudut mulut Yun Feng menjadi semakin lebar. Segera. Setelah ngebut dalam waktu yang lama, Inochen Forest akhirnya tidak jauh di depan. Yun Feng bergegas masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Kulanyi. Erlei mengutuk secara diam-diam. Memikirkan bola gemuk yang meminta pemukulan tanpa alasan terakhir kali, dia mengikutinya dengan enggan. Dia berhenti. Yun Feng melihat kemilau tak bergerak pada finger spiritual Jade. Kulanyi juga berhenti dan merenung sejenak. Dia seharusnya berada di tempat yang disebut area terlarang terakhir kali. Sangat berarti untuk berhenti di situ. Hati Yun Feng langsung tenggelam. Dia menggerakkan tubuhnya dan pergi menuju area terlarang terakhir kali tanpa berhenti sejenak. Begitu dia melangkah ke area terlarang, dia mendengar suara keras dari semak-semak di sekitarnya. Siapa ini? Suara yang sedikit gemetar terdengar, disertai dengan raungan rendah dari beberapa binatang ajaib. Yun Feng tahu bahwa orang yang berbicara adalah orang gemuk itu terakhir kali. Ini aku, kata Yun Feng saat semak-semak di sekitar berguncang lagi. Si gemuk bundar menjulurkan kepalanya dan berjalan keluar. Dia tidak lagi menakjubkan seperti terakhir kali, yang membuat Yun Feng sangat bingung. Manusia, bukankah kita mengatakan terakhir kali, Tuan, kamu juga di sini? Si gendut ingin berkata kepada Yun Feng dengan arogan, tetapi ketika dia melihat sekeliling dan melihat Erlei, dia segera menurunkan nadanya dan tersenyum pada Erlei dengan patuh. Erlei menoleh ke samping dengan jijik. Sial, dia benar-benar ingin meninju bola gemuk ini berkeping-keping. Melihat bahwa Erlei mengabaikannya, si gendut tahu lebih baik untuk tidak mengatakan hal lain. Dia melirik Kulanyi dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia segera menjadi waspada. Kamu siapa? Kulanyi berdiri di sana dengan tangan bersilang di depan dadanya. Dia melirik dengan acuh tak acuh dengan mata hitamnya dan tersenyum tipis di sudut mulutnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Erlei meraung dengan tidak sabar, kapan kamu akan berhenti bertanya? Enyah. Si gendut langsung tersenyum. Jika kamu ingin aku tersesat, aku akan segera tersesat. Namun, teman muda Feng Yun, ini, dan kamu, lebih baik tidak masuk. Erlei segera terengah-engah dan hendak mengaum. Yun Feng membuat gerakan tangan. Kamu bilang kita tidak boleh masuk. Kenapa? Mata gendut itu berkilauan. Dia melihat ke dalam beberapa kali dan akhirnya berkata dengan lembut, aku akan jujur padamu, teman kecil. Orang lain masuk saat itu. Orang ini terlihat cukup aneh dan dia sangat kuat. Teman kecil, kamu seharusnya tidak masuk, bukan begitu?